Bapak, Ibu, Saudara-saudari, firman kehidupan bagi kita pada hari ini dari Amsal 16 ayat 2. Segala jalan orang adalah bersih menurut pandangannya sendiri, tetapi Tuhanlah yang menguji hatinya. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, firman kehidupan bagi kita memberikan kekuatan bagi kita dan mengingatkan kita bahwa Tuhan Allah mengenal dan mengetahui hati kita. Tuhan menguji hati seperti yang tertulis di dalam Amsal. Ayat ini memberikan kita penghayatan atau pembelajaran yang dalam tentang bagaimana kita juga memandang diri kita sendiri. Cara kita mengambil keputusan, serta bagaimana Tuhan melihat setiap tindakan yang ada di dalam hati kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, pada hari ini kita diingatkan bahwa kita adalah orang-orang yang di dalam keterbatasan. Pandangan atau pikiran kita terbatas. Pernyataan ini juga yang disampaikan di dalam Amsal. Segala jalan menurut manusia adalah bersih, tetapi itu menurut pandangannya sendiri. Hal ini ingin mengungkapkan kenyataan bahwa seringkali kita cenderung menilai apa yang kita lakukan sebagai sesuatu yang benar atau sesuatu yang baik sesuai dengan kehendak kita. Kita melihat segala sesuatu dari sudut pandang pribadi kita dan seringkali merasa bahwa pilihan atau keputusan kita sudah tepat. Dalam hidup sehari-hari, banyak orang yang merasa yakin dengan pilihannya dan menganggap jalan yang mereka pilih adalah yang terbaik. Baik itu di dalam keluarga, baik itu di dalam keputusan pekerjaan, baik itu di dalam keputusan sehari-hari relasi satu dengan yang lain. Namun kenyataannya bahwa pandangan kita pun acap kali menyebabkan satu dan lain hal kesalahan. Kenyataannya adalah bahwa pandangan manusia terbatas. Kita hanya bisa melihat sebagian kecil dari gambaran yang lebih besar dan tidak selalu bisa memahami konsekuensi jangka panjang atau resiko dari pilihan kita. Kadang-kadang kita terjebak dalam pemikiran bahwa jika sesuatu terasa benar menurut kita, maka itu pasti sudah menjadi keputusan yang benar di masa yang akan datang. Padahal banyak hal yang tersembunyi di balik itu. Keputusan kita mungkin tidak kita lihat dan kita pahami memiliki dampak dan risiko ke hari yang akan datang. Maka di sini kita diingatkan, apakah kita mendasari itu di dalam kebaikan dan kehendak Tuhan, sama seperti Tuhan yang mengenal hati kita. Ayat ini melanjutkan dengan mengatakan, tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Ini adalah sesuatu hal yang mengajarkan atau mengingatkan kita. Meskipun kita seringkali merasa bahwa jalan yang kita pilih adalah yang terbaik, tetapi Tuhan lebih mengenal, lebih dalam daripada sekedar tindakan atau kata-kata kita. Tuhan mengetahui hati kita, Dia menguji hati kita. Dia tidak hanya melihat apa yang kita lakukan, tapi Ia juga mengenal motivasi, mengetahui niat dan tujuan di balik tindakan tersebut. Seringkali meskipun tindakan kita tampak benar di luar, tetapi di dalam hati kita penuh dengan kerahasiaan yang mungkin di dalamnya ada rasa ego. Ada kepentingan pribadi yang tidak terlihat oleh orang lain, ataupun ada sesuatu hal yang kita sembunyikan. Tetapi Tuhan menguji hati kita dan Ialah Allah yang mengenal dan mengetahui segalanya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, ayat ini mengingatkan kita bahwa hanya Tuhan yang bisa mengetahui dengan adil. Dia dapat melihat setiap aspek dari diri kita, baik yang terlihat, yang kita tampilkan, maupun yang tersembunyi di dalam hati. Sebagai manusia, kita mungkin bisa menipu orang lain dengan perkataan atau dengan sikap kita. Dan bahkan kita juga mungkin mengelabui diri kita sendiri dengan penampilan luar yang baik.
Tetapi Tuhan mengetahui hati, motivasi kita yang sesungguhnya. Inilah mengapa sangat penting bagi kita untuk hidup di dalam kesungguhan hati, ketulusan dan kemurnian di hadapannya. Bapak, Ibu, saudara-saudari, kita diajak untuk menyerahkan kehidupan kita secara penuh kepada Tuhan. Amsal 16 ayat 2 mengajak kita untuk tidak mengandalkan penilaian kita sendiri dalam memandang sesuatu hal. Karena pemahaman kita terkadang terbatas. Kita perlu mengakui bahwa hanya Tuhan yang dapat menguji dan menilai hati kita dengan sempurna. Maka dengan demikian, kita seharusnya selalu memperhadapkan semuanya kepada kehendak-Nya. Sebagai manusia, kita seringkali cepat mengambil kesimpulan atau menghakimi sesuatu berdasarkan pandangan kita. Tetapi kita harus berhati-hati. Jika kita mengandalkan hanya pada penilaian kita sendiri, kita mungkin akan terjebak dalam kebanggaan, keegoan, atau kesalahan yang bisa merugikan kita atau merugikan orang lain. Kita perlu selalu menyerahkan keputusan kita di dalam Tuhan. Jalan hidup kita kepada kehendak-Nya. Dengan cara ini kita akan bisa selalu berusaha memperbaiki, mengubah dan dituntun kepadanya, dan memastikan bahwa setiap langkah kita sesuai dengan perintah dan kehendak-Nya. Ini mengingatkan kita untuk senantiasa tidak meninggalkan doa. Ini mengingatkan kita untuk tetap senantiasa memohon petunjuk, meminta hikmat dan bijaksana dari Tuhan, dan meminta agar Tuhan selalu menjadi satu-satunya dasar andalan kehidupan kita pada setiap keputusan dan langkah yang kita ambil. Pada akhirnya, Bapak, Ibu, saudara-saudari, kita kiranya mau mengenal lebih terbuka lagi kebaikan Tuhan di dalam perjalanan kehidupan kita. Salah satu langkah penting dalam hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan adalah memiliki hati atau pemikiran yang terbuka untuk mau selalu diubah, dibentuk oleh Allah. Kita perlu meminta Tuhan untuk menguji hati kita, untuk menunjukkan jika ada bagian dalam hidup kita yang belum sepenuhnya sesuai dengan kehendak-Nya. Ini adalah keterbukaan, ini adalah kerendahan hati, dan ini bukanlah sesuatu hal yang mudah. Karena kadang-kadang kita tidak suka mengetahui bahwa kita memiliki kesalahan, kelemahan, atau keberdosaan. Namun dengan menyadari bahwa kita adalah manusia yang terbatas dan Tuhan Allah menguji hati kita senantiasa, kita juga dapat lebih rendah hati untuk mau dibentuk, untuk mau percaya dan memasrahkan kehidupan kita kepada bimbingan dan tuntunan Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, Mazmur 139 ayat 23 mengingatkan kita, yaitu, "Selidikilah aku ya Allah dan kenalilah hatiku. Ujilah aku dan kenalilah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong dan pimpinlah aku di jalan yang kekal." Ini adalah doa yang menguatkan kita pada hari ini juga, yang menunjukkan bahwa kiranya Tuhan yang menuntun hati kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari, kiranya di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita selalu menerapkan firman Tuhan bagi kita. Kiranya kita mau selalu dengan sadar untuk mau disempurnakan Tuhan. Ini berarti kita mau di dalam keterbatasan kita sebagai manusia dengan rendah hati menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Ketika kita merasa yakin dengan keputusan yang kita ambil, kita harus berhenti sejenak dan bertanya, apakah Tuhan ini benar-benar sesuai dengan kehendak-Mu? Apakah saya ini membuat keputusan ini dengan niat untuk memuliakan nama-Mu? Dan kiranya dengan selalu memiliki perenungan demikian dalam pengambilan keputusan, kita selalu dikuatkan untuk melihat secara terbuka, secara rendah hati apa yang Tuhan ingin kita lakukan di dalam perjalanan kehidupan kita. Dan kiranya kita menyadari bahwa Tuhan menguji hati kita, membantu kita untuk lebih introspeksi, mencari kehendak-Nya dan menjadikan Ia landasan utama dan selalu menguatkan hati kita di dalam perjalanan kehidupan kita. Kiranya kita selalu didapati di dalam hati yang tulus, bukan sekedar di dalam tindakan saja, tetapi di dalam niat yang baik. Amin. Kita berdoa.
Terima kasih Tuhan untuk firman yang telah kami dengar. Kiranya Engkau selalu senantiasa menyertai perjalanan kehidupan kami. Untuk hari-hari yang kami telah lewati dan akan kami lalui, kiranya Tuhan Engkau yang senantiasa membimbing, membentuk, dan menyempurnakannya. Sehingga di dalam keputusan-keputusan yang kami ambil, dalam tindakan dan perbuatan kami, di dalam pekerjaan, ataupun di mana kami berada, kami boleh senantiasa melihat apa yang Tuhan ingin kami lakukan di dalam hari-hari kami. Sehingga kami senantiasa untuk belajar, merendahkan hati kami. Sehingga kami senantiasa untuk belajar, mengenal apa yang Tuhan ingin kami lakukan. Sehingga semua apa yang telah kami terima hari demi hari, boleh semakin terbentuk, boleh semakin terperbaiki, boleh semakin memuliakan nama-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, Allah yang kami sembah. Melalui nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, kiranya menyertai kamu sekalian. Amin.